Di dalam Quran surat Yasin ayat 68 dijelaskan lebih gamblang lagi. Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalq afala ya'qilun. Di sini disebutkan bahwa barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia ke penciptaan awal. Apakah mereka tidak memikirkan? Lihat betapa tegasnya ayat tersebut. Orang yang dipanjangkan umurnya pasti dikembalikan pada penciptaan awal atau kejadiannya. Jadi perlu dijelaskan lagi bahwa penciptaan awal itu bukan tua. Penciptaan awal itu bayi. Jika dipanjangkan umurnya itu namanya tua. Tidak ada jaminan menjadi lemah. Tidak ada keniscayaan nantinya dia pikun. Banyak orang yang sudah tua renta tetapi masih kuat, bahkan tidak mengalami kepikunan. Coba kita simak lagi surat An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'aw wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Di sini dijelaskan, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Kemudian Allah menjadikan pendengaran, penglihatan, dan fuad agar kamu bersyukur. Jadi jelaslah sudah, yang tidak mengetahui sesuatu pun itu adalah bayi. Bukanlah orang yang sudah tua renta ataupun orang yang sudah pikun. Kemudian mari kita lihat lagi di Quran surat An-Nisa ayat 56. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam api. Setiap kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Inilah ayat metafor atau ayat yang penuh dengan misteri. Setiap ayat di dalam Al-Quran diartikan sesuai tinggi rendahnya pemahaman spiritual seseorang. Karena banyak ayat di dalam Al-Quran itu dengan kiasan-kiasan dan tidak bisa diartikan sesuai dengan abjad bahasa Arab. Untuk mencapai peningkatan spiritual, tidak cukup dengan menghafal ayat-ayat di dalam Al-Quran atau menghafal hadis-hadis saja. Tetapi pengetahuan spiritual itu bisa meningkat bila seseorang itu mau melakukan perjalanan hidup sejati. Kalau dalam bahasa Jawa disebut sejatining urip. Para pecinta dan para subscriber perjalanan batin, kita sering menjumpai di dalam kitab suci Al-Quran kalimat yang berbunyi, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami. Ini artinya bukanlah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat di dalam kitab suci Al-Quran atau orang yang di luar agama Islam. Karena selama ini banyak orang mengasumsikan bahwa orang kafir adalah orang yang di luar agama Islam.
Orang kafir ini adalah orang-orang yang tersesat, yang tidak mau berbuat kebenaran dan menolak perjumpaan dengan Tuhannya. Sehingga kelak kami akan masukkan mereka ke dalam api neraka. Api atau biasa diartikan sebagai neraka hanyalah sebuah kiasan atau perumpamaan dari perasaan yang tidak tenang. Orang-orang yang berada di neraka itu tidak akan pernah tenang, selalu gelisah dan penuh dengan penderitaan. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain atau yang baru, supaya mereka merasakan azab. Ini juga merupakan ayat-ayat metafor atau ayat-ayat kiasan. Tuhan tidak membuat sebuah kesimpulan yang sederhana. Kita yakin dan percaya bahwa firman-firman yang disampaikan Allah pasti selalu mengandung makna yang sangat dalam dan juga penuh dengan pesan mendidik. Allah memberi hukuman atau pelajaran kepada hambanya tidak sama seperti orang yang bermain sulap. Dibakar kulit mereka lalu diganti lagi dengan yang baru. Dibakar lagi, digantikan dengan yang baru, begitu seterusnya. Menurut saya tidaklah demikian. Ayat di atas menjelaskan orang yang hidup kembali dengan kulit yang baru, itu artinya dikembalikan lagi menjadi bayi. Kemudian ayat berikutnya ditutup dengan kalimat, sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Nah, sekarang kita coba apanya yang perkasa dan Maha Bijaksana. Kalau cara Tuhan memberi pelajaran kepada hambanya sama dengan cara-cara yang dilakukan oleh manusia. Jadi ketika Allah memberi hambanya sebuah azab, itu bukan berarti bahwa Allah memberikan penyiksaan yang terus-menerus. Menurut saya Allah itu Maha Rahman Rahim. Allah itu bukanlah tukang siksa, tetapi siksaan dan penderitaan tersebut datangnya dari diri orang itu sendiri. Makanya setiap ayat yang berhubungan dengan hukuman, berhubungan dengan azab, selalu menggunakan kalimat kami, bukanlah dengan kalimat aku. Itu menunjukkan bahwa orang-orang yang tersiksa itu dihukum oleh dirinya sendiri. Ingatlah, Allah itu Maha Bijaksana, sehingga Allah tahu bagaimana caranya memberi pelajaran, bagaimana cara mendidik kepada hamba-hambanya yang tersesat.